Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya Johannes Pradetvara NPM 18000525 akan menjelaskan perbandingan hukum kontrak dalam perjanjian baku menurut civil law dan common law. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi mata kuliah perbandingan hukum perdata. Pembahasan pertama kita adalah relevansi civil law dan common law dalam perkembangan hukum di Indonesia. Dalam mengkaji dan menelusuri relevansi sistem common law dan civil law dalam perjanjian baku di Indonesia, maka perlu dipahami lebih dahulu keberadaan hukum di Indonesia itu sendiri. Khususnya hukum perjanjian masih dianggap di bawah pengaruh hukum Romano-Jermanik atau yang bisa kita sebut civil law berdasarkan tradisi dan sejarah. Masuknya arus utama aliran pemikiran hukum ini ke bumi Indonesia selain memang karena dampak dari kolonialisasi pemerintah Hindia Belanda, juga tidak dapat dilepaskan dari peranan kaum akademik Jaris Belanda yang mengawali tonggak pengajaran dan kajian hukum di sini sebagai negara yang meneruskan tradisi civil law. Perkembangan hukum yang sangat ditentukan oleh akademik Jaris karena ia memiliki kewenangan akademik dan profesional dalam menginterpretasi hukum. Hal ini membedakan dengan negara yang di bawah tradisi common law, di mana perkembangan hukumnya ditentukan oleh kaum profesional lawyer seperti hakim, pengacara, sehingga memungkinkan lahirnya berbagai aliran pemikiran dalam memahami hukum di luar aliran pemikiran yang dominan. Praktik hukum di Indonesia perjanjian baku di bawah pengaruh sistem civil law dan common law. Secara tradisional, suatu perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak di antara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak yang berusaha untuk mencapai kesepakatan yang diperlukan bagi terjadinya perjanjian itu melalui proses negosiasi antara mereka. Namun pada perkembangannya ada kecenderungan makin memperlihatkan bahwa banyak perjanjian di dalam transaksi bisnis yang terjadi bukan melalui proses negosiasi yang seimbang di antara pihak, tetapi perjanjian itu terjadi dengan cara di pihak yang satu telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak lainnya untuk disetujui dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak lainnya untuk melakukan negosiasi atau syarat-syarat yang disodorkan. Untuk perihal persyaratan tertulis atau yang biasa kita sebut statute of frauds, dalam praktek hukum di Indonesia sudah berlaku aturan-aturan tersendiri untuk perjanjian-perjanjian khusus yang bisa kita lihat di dalam bab 5 sampai bab 13 buku 3 Undang-Undang Hukum Perdata yang dianggap di bawah pengaruh hukum Romawi yang bersifat sebagai pelengkap sehingga pada dasarnya disampingi oleh para pihak. Hal ini sangat berbeda dengan pengaruh hukum Anglo-Amerika, Anglo-Saxon atau yang bisa kita sebut common law, yang selama periode tertentu tidak berdasarkan pada aturan-aturan khusus, sehingga besar kemungkinan perjanjian tersebut dirumuskan secara panjang lebar dan lebih rinci. Dengan demikian di dalam tradisi hukum common law, tidak begitu dibutuhkan aturan-aturan tersendiri untuk perjanjian-perjanjian khusus yang bersifat pelengkap. Saat selanjutnya, perihal keabsahan perjanjian baku. Indonesia yang diyakini sebagai menganut tradisi civil law akan berpijak pada ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan 4 syarat sahnya perjanjian. Yang paling penting itu adalah kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Menurut common law, keabsahan perjanjian mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan ditambahkan unsur penting yang membedakan yaitu consideration. Maka consideration hampir sama dengan makna kausa dalam kode sivil Prancis, yaitu prestasi yang dilakukan atau disanggupkan para pihak. Perihal ingkar janji atau yang bisa kita sebut break of contract, di dalam tradisi civil law, perihal ingkar janji diatur bahwa jika terjadi wan prestasi oleh debitur, maka timbullah tuntutan kreditur untuk pemenuhan. Pembatalan atau pembubaran, pemenuhan atau pembatalan dengan pembayaran ganti rugi sebagai tersebut diatur dalam pasal 1236 sampai 1250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berbeda dengan common law, jika terjadi ingkar janji atau break of contract, maka timbullah tuntutan kreditur kepada debitur yang hanya membayar ganti rugi atau bisa kita sebut damages dan bukan pemenuhan prestasi atau yang bisa kita sebut performance. Kalaupun dalam perkembangan yang diinginkan adalah pemenuhan prestasi, maka sebenarnya berdasarkan equity sehingga di samping legal remedy atau disebut ganti rugi, termasuk juga equitable remedy atau yang bisa kita sebut pemenuhan prestasi. Di dalam prakteknya, para pihak sewaktu penutupan perjanjian yang sudah menentukan jumlah ganti rugi yang harus dibayar apabila terjadi wan prestasi yang dinamakan liquidated damages, yang hal ini harus dibedakan dari janji denda atau penalti yang menurut hukum Anglo-Amerika tidak dapat dipaksakan lain dengan hukum Indonesia.
Liquidated damages dapat bermakna positif bagi para pihak yang bagi kreditor akan bebas dari beban pembuktian yang berat tentang besarnya jumlah kerugian yang dideritanya, dan bagi debitur juga diuntungkan karena ia tidak akan dihadapkan dengan kejutan besaran ganti rugi yang harus dipikulnya. Perihal klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Pengertian hukum dari klausul eksemsi menurut para ahli hukum diantaranya adalah Mariam Darus Badruzzaman, seorang ahli yang menyatakan bahwa sebagai klausul berisi pembatasan pertanggungjawaban dan kreditor. Berikutnya menurut David Yates dalam Sultan Remisiade ini adalah any term in a contract restricting, including or modifying or remedy or alleviating anything out of contractual obligation. Dari pemahaman tersebut dapat diartikan bahwa klausul eksemsi adalah klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak dengan semestinya melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian tersebut. Penggunaan perjanjian baku dalam transaksi bisnis di Indonesia semakin banyak sehingga seyogyanya memerlukan perhatian yang besar kepada aturan dasar yang telah dipatuhi oleh semua pihak dalam mempergunakan perjanjian baku. Seperti halnya di negara-negara yang mengatur sistem common law, yaitu berpijak pada aturan-aturan dasar yang dikembangkan oleh berbagai jurisprudensi sehubungan dengan penerapan asas public policy dan unalienability. Yang terakhir di dalam perkembangannya, hal ini terlihat dalam salah satu putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Maret 1987 nomor 341K Perdata 1985 berkenaan dengan tolak ukur penyalahgunaan keadaan. Konsep baru ini menurut Z. Asikin Kusuma Atmaja, seorang ahli yang menyatakan untuk mencakup keadaan yang tidak dapat dimaksudkan dalam itikat baik, patut dan adil atau bertentangan dengan ketertiban umum sebagai pengertian klasik karena akan memperkaya tolak ukur bagi hukum di Indonesia dan menentukan atau ada atau tidaknya bargaining power yang seimbang dalam satu perjanjian. Sekian presentasi yang kita bahas untuk perbandingan hukum kontrak dalam perjanjian baku. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan kata dan informasi. Bila ada kesalahan atau apa, silakan teman-teman bisa kita bersaling sharing, berdiskusi dengan menambahkan kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.